Shalom, perkenalkan nama saya Diah Nadila Bogar, saya dari kelas 2 MB1. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai gabungan topik 5-8 dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di semester 2 ini. Adapun topik 5-8 yaitu hubungan iman Kristiani dengan ipteks, kerukunan antar umat beragama, kemudian penjaga ciptaan Allah dan cara bergaul yang baik. Mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Melalui ayat ini kita tahu bersama bahwa Tuhan memberikan perintah kepada kita, memberikan mandat kepada kita sebagai manusia untuk menjaga setiap ciptaan Tuhan, yaitu bumi ini. Di sini dikatakan, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tuhan memberikan mandat kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini. Dalam artian, kita harus mengelola setiap apa yang ada di dalam bumi ini, dan semuanya tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, sebagai penjaga ciptaan Allah, dalam lingkungan kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dengan apa? Contoh kecil yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong dengan masyarakat sekitar membersihkan lingkungan yang ada. Hal tersebut merupakan contoh-contoh bagaimana kita sebagai manusia menjaga ciptaan Allah, yaitu bumi ini. Pada saat-saat ini kita tahu bersama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Khususnya teknologi yang ada pada saat ini banyak membantu manusia dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang ada. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melihat sisi positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dengan teknologi yang ada pada masa pandemi seperti ini, kita dapat memberikan hal positif kepada setiap orang, contohnya dengan memberikan penguatan melalui status-status kita yang ada di sosial media. Dengan begitu, setiap orang yang membaca, setiap orang yang melihat postingan kita di sosial media, mereka dapat terberkati melalui apa? Melalui teknologi yang ada. Kita sebagai orang percaya harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini, informasi yang ada di internet sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap orang. Contohnya, ada orang yang melihat postingan mengenai virus corona, mereka jadi takut, mereka jadi bimbang, mereka jadi kurang percaya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya bahwa setiap informasi yang kita lihat harus kita kuatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 5 dikatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Jadi kita sebagai orang percaya, pada saat kita melihat postingan atau pada saat kita melihat informasi mengenai virus corona, jangan kita kecewa, jangan kita bimbang, karena di sini dikatakan, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi setiap apa yang kita baca di dalam informasi mengenai virus corona, kita harus mempunyai bahan pertimbangan. Kelolalah hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, agar setiap informasi yang kita lihat di dalam internet tidak mempengaruhi hati kita, tidak mempengaruhi sukacita kita kepada Tuhan. Berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca informasi di halaman sosial media Facebook, di mana terdapat ormas adat yang ada di Sulut sedang melaksanakan kegiatan berbagi sembako kepada masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Kegiatan tersebut salah satunya dibagikan kepada anggota ormas Muslim yang ada di Manado. Melalui informasi tersebut, kita dapat melihat bahwa
Informasi tersebut mencerminkan bahwa ada kerukunan antar umat beragama, di mana ketua umum ormas adat yang membagikan sembako tersebut merupakan adalah seorang pendeta, dan ormas adat ini membuat kegiatan dan mencerminkan bahwa di Kota Manado terdapat kehidupan yang rukun antar umat beragama. Nah, sebagai orang percaya, kita harus menciptakan kerukunan di dalam lingkungan kita, khususnya bagi setiap kita yang walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus rukun antar satu sama yang lain. Kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita setiap manusia. Cara kita bergaul merupakan hal yang berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan yang damai dan rukun. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengacu kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, di sini dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi cara bergaul yang baik menurut firman Tuhan adalah kita harus saling mengasihi. Apapun keadaan teman kita, apapun masalah yang dihadapi teman kita, kita harus saling mengasihi. Walaupun mungkin sebelumnya teman kita menyakiti kita, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di masa pandemi seperti ini, dalam membangun interaksi yang baik dengan teman-teman kita, kembali lagi pemerintah menyarankan kepada kita untuk melaksanakan social distancing. Bahkan pada saat-saat ini kita berinteraksi dengan teman-teman kita, berinteraksi dengan guru-guru kita melalui telepon, melalui internet yang ada. Dengan begitu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Di akhir video ini saya mau katakan, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kita harus terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan negeri kita. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, melakukan mujizat yang besar bagi kehidupan kita. Jadi jangan takut, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya Diah Nadila Bogar, terima kasih. Shalom.